Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syarifuddin Zuhri, peserta PPG Mata Pelajaran PAI LPTK UIN Raden Intan Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Berangkat semua atau ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya. Saya absen dulu sebelum mulai pembelajaran. Akif Ramadhani. Angkat tangan. Akif Ramadhani. Sila Angelina. Dulfakor. Ezra Pavita. Ira Novita. Jenny Vindianti. Lutfi Alivia. Lizia Azela. Muhammad Khairul Anam. Olivia Leticia Putri. Syarifa Adelia. Sudah tahu belum apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, jadi nanti akan ada beberapa yang harus kita pelajari. Ini kita masuk di bab 1, yakni Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Ya, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Coba sebelum dimulai pembelajaran, ada yang tahu kenapa Al-Quran dan hadis menjadi pedoman hidup? Yang bisa berangkat tangan. Ya, kalau nggak ada yang berangkat tangan, nanti bapak yang tunjuk. Oke. Bapak panggil Ira Novita. Angkat tangan. Ya. Kenapa Al-Quran dan hadis menjadi pedoman hidup? Apa? Dijawab sebisanya nggak apa-apa. Apa? Karena Al-Quran merupakan mukjizat, ya, mukjizat dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana Al-Quran ini menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Ya, begitu pula hadis. Ya, hadis yaitu segala perbuatan, perkataan dan pernyataan Nabi Muhammad. Ya, jadi kedua ini Al-Quran dan hadis menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Ya. Jadi kita sebagai umat Islam harus tahu apa fungsi dan kedudukan dari Al-Quran dan hadis. Ya. Nah, itu bab besarnya di bab 1, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Nah, untuk masuk ke tujuan pembelajarannya, yang pertama yakni membaca surah An-Nisa. Yang membawa Al-Quran atau buku PAI dibuka surat An-Nisa ayat 59. Buka semuanya, surat An-Nisa ayat 59. Sudah ketemu? An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina. Ya, boleh dibaca Mbak Ezra. Dibaca silakan. Ya. Yuk yang laki, silakan dibaca. Bismillah dulu.
Ya, coba lihat Al-Qur'annya. Nah, teman-teman yang menyimak tadi kira-kira bacaannya pas atau belum? Nah, coba semuanya disimak bareng-bareng ya, disimak bareng-bareng. Jadi ketika membaca Al-Quran sebaiknya jangan cepat-cepat, sehingga kita bisa memperhatikan panjang pendeknya bacaan. Ya, kalau kita cepat-cepat biasanya kita kurang teliti. Ada mad tobi'i, ada mad jaiz yang terlewat. Ya, coba semuanya diperhatikan, Bapak bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah, ya. Makhrajnya dipakai ati Allah, ya. Wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, ya. Minkum bacaan apa? Ikhfa, ya, karena nun mati bertemu kaf, ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul, ya. Kalau nggak kuat berhenti dulu. War rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsan ta'wila. Oke, bisa dipahami? Nah, coba di sampingnya, Mbak. Di sampingnya coba dibaca. Ya, silakan. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ya, bisa dipahami ya. Nanti diperdalam lagi bacaannya yang bagus. Oke. Masuk pembahasan selanjutnya setelah kita membaca dan memperbaiki bacaan surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya kita belajar apa itu hukum bacaan Al-Qomariyah dan Al-Syamsiyah. Ya, sudah pernah dengar belum? Sudah, ya. Coba Al-Qomariyah hukum bacaannya apa? Al-Syamsiyah hukum bacaannya apa? Oke. Coba perhatikan di depan. Yang Al-Qomariyah, coba dicontohkan yang mana? Dicontohkan yang mana? Coba dibuka tadi ayat 59. Al-Qomariyah bacaan. Ya, coba perhatikan ke depan. Wa ulil amri. Wa ulil amri. Ya. Ini kan ada alif lam, ya. Depannya ada huruf alif atau hamzah, hamzah atau alif. Ya, kalau hamzah bisa menerima harokat, kalau alif tidak. Contoh, wa apa, ya. Ini alif atau hamzah? Alif. Ini ya, bisa membedakan. Nah, ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Wa ulil amri, ya. Ini bacaan Al-Qomariyah. Ya, Al-Qomariyah ini dibaca izhar. Izhar artinya jelas, ya. Artinya jelas, ya. Untuk lebih paham lagi, kita cari contoh yang bacaan Al-Syamsiyah. Coba dilihat, Mbak, ada bacaan Al-Syamsiyah enggak di ayat 59? Apa? War rasuli. Oke. War rasuli. Ya. Bacaannya yang sebelah mana? Asy-Syamsiyah.
Ya, nih. Ini kan ada alif lam. Setelahnya huruf ro. Ya, ini dibaca al-syamsiyah. Al-syamsiyah cara membacanya bagaimana? Memasukkan atau idgham. Ya, kalau idhar jelas. Kalau memasukkan bahasa Arabnya idgham. Oke. Jadi nggak boleh bacanya wal rasuli. Nggak boleh wal rasuli. Karena dia asyamsiyah dimasukkan war rasuli. Coba bareng tuh 2 3. War rasuli. Lagi. War rasuli. Ya, salah satu tandanya asyamsiyah bacanya ditasdidkan. Ya, artinya dimasukkan war rasuli, ya. Jadi walaupun ketika membaca Al-Qur'an kadang-kadang kan tidak ada tasdidnya. Ya. Pernah menemui? Pernah. Tapi karena dia asyamsiyah, bacanya harus ditasdidkan, dimasukkan war rasuli. Lagi War rasuli. ya. Kenapa kita tahu wa ulil amri al-qamariyah dan wa war rasuli asyamsiyah? Kita taunya dari mana? Dari huruf-hurufnya. Jadi kan nanti ketika kita perdalam lagi, ketika ada alif lam bertemu huruf ini dan ini dibaca al-qamariyah. Ketika ada alif lam bertemu huruf ini dibaca asyamsiyah. Gitu. Jadi kita harus tahu hurufnya, al-qamariyah yang mana, asyamsiyah yang mana. Oke, bisa dipahami? Nah, Bapak ulang ya. Bacaan al-qamariyah tadi hukum bacaannya apa? Hukum bacaannya artinya jelas. Asyamsiyah hukum bacaannya idgham, artinya memasukkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada berarti nanti Bapak yang nanya. Yang nanya. Coba Al-Qur'annya di depan paling pojok. Yang boleh. Pakai Quran apa aja, yang mana aja boleh. Mbak, coba carikan contoh bacaan al-qamariyah. Nanti bergeser ya. Ya, silakan yang al-qamariyah. Al-qamariyah boleh, asyamsiyah boleh. Tapi nanti Bapak dikasih tahu ini bacaan al-qamariyah atau al-qamariyah. Coba silakan. Nggak boleh ragu, nggak boleh salah, kan kita belajar. Nanti ketika salah diluruskan. Ya. Apa dibaca? Wa atiur rasul, bacaan al syamsiyah. Ya. Kalau ditanya bukan bacaan idgham benar, tapi yang paling pas al syamsiyah. Cara membacanya bagaimana? Idgham. Oke, sampingnya geser. Ya. Wal yaumil akhir. Bacaan apa? Al-syamsiyah. Benar atau salah? Salah. Al-qamariyah karena dibaca ibhar. Wal yaumil. Kan enggak wal yaumil. Bacanya wal yaumil apa wal yaumil? Wal yaumil. Ya, kalau asyamsiyah itu dimasukkan, kalau al-qamariyah itu
idhar. Nah, jelas ya, wal gitu, langsung wal. Kalau asam kan nggak kelihatan, langsung war rasul ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke ya, kurang lebih itu ya. Ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak ada ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar membaca surat An-Nisa ayat 59, cara membaca yang benar, dan kita sudah belajar mengenai hukum al-qomariyah dan al-syamsiyah ya. Jadi ketika kita sudah belajar, berarti kita sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi ketika sudah tahu yang benar, kita praktekkan ya. Khususnya ketika membaca Al-Quran ya. Kurang lebih itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mari kita baca hamdalah bersama.